Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu Lala Novita dalam pembelajaran IPA. Kali ini Ibu akan belajar bersama kalian mengenai sistem peredaran darah manusia. Sistem di mana sangat penting yang bekerja dalam tubuh kita. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah kompetensi dasar 3.7, yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah pada manusia serta upaya menjaga kesehatan pada sistem peredaran darah pada manusia. Kemudian indikator kompetensi yang akan dicapai atau indikator pencapaian kompetensi setelah mempelajari sistem peredaran darah ini, kalian diharapkan bisa memahami dan mengidentifikasi organ-organ yang ada pada peredaran darah manusia. Kemudian juga kalian bisa mengidentifikasi komponen-komponen darah. Kemudian juga kalian yang terakhir adalah bisa mengidentifikasi jenis peredaran darah pada manusia. Oke, yang pertama kita akan bahas itu tentang organ-organ pada sistem peredaran darah manusia. Organ yang terlibat di dalam sistem peredaran darah manusia meliputi 1, jantung, kemudian yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga adalah darah itu sendiri. Kalian tahu bahwa jantung merupakan organ yang memang vital, organ yang memiliki ukuran kecil segenggam tangan kita dan berada di sebelah kiri badan kita di atas paru-paru. Fungsi dari jantung adalah memompa darah kita ke seluruh tubuh, kemudian mengedarkan oksigen ke dalam seluruh tubuh kita. Kemudian yang kedua tadi adalah pembuluh darah. Pembuluh darah adalah alat yang bisa mengalirkan darah itu ke seluruh tubuh. Kemudian jika diumpamakan, pembuluh darah itu merupakan selangnya. Kemudian yang ketiga adalah darah itu sendiri, di mana nanti darah itu memiliki 3 komponen. 3 komponennya diantaranya satu yang disebut dengan sel darah merah, kemudian atau yang kita sebut dengan sel darah merah itu termasuk ke dalam sel darah ya. Jadi ada 2 jenis dari komponen darah, yaitu sel darah dengan plasma darah, di mana sel darah dibagi menjadi 3 lagi, yaitu yang pertama yang disebut dengan sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit. Kemudian eritrosit itu memiliki bentuk yang bikonkav, dia memiliki cekung, kemudian berfungsi untuk mengikat oksigen, kemudian mengedarkan sari-sari makanan ke dalam tubuh kita. Yang kedua yang disebut dengan sel darah putih atau yang kita sebut juga dengan leukosit. Leukosit tidak memiliki bentuk yang tetap, kemudian berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan keping darah atau yang kita kenal dengan trombosit. Nah, trombosit di sini berfungsi membantu dalam proses pembentukan darah. Oke, kemudian yang terakhir lagi itu adalah jenis peredaran darah pada manusia. Jenis peredaran darah pada manusia itu yang pertama, berdasarkan adanya pembuluh darah, maka dia termasuk ke dalam peredaran darah tertutup karena memang memerlukan pembuluh darah untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan yang kedua merupakan peredaran darah ganda karena dalam satu peredaran darah itu memiliki dua sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Yang kecil itu yang berawal dari paru-paru, jantung, dan ke paru-paru lagi, sedangkan yang sistem peredaran darah besar yaitu dari jantung ke seluruh tubuh kemudian kembali lagi ke jantung. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.